Tensi Pilkada Jakarta mulai panas, saling sindir terjadi antara kubu RK Suswono dengan kubu Pramono Rano. Di sisi lain, kubu pasangan calon independen Darmakun masih terlihat adem ayem saja. Apakah politik riang gembira mustahil terwujud di Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Sukses RK Suswono, Ahmad Riza Patria, juru bicara Pilkada PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan Ketua Tim Sukses Darmakun Siti Fadila Supari. Selamat malam, Ibu Siti, Bang Ciko, dan Bang Riza. Selamat malam, Mas Ciko, Mas Adi. Baik, sudah ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Pray. Selamat malam, Mas Adi Praitno. Malam, Sylvia. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di Prime Time Metro TV. Bang Riza, saya ke Anda dulu ya. Kata RK tadi, saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie. Siapa yang dimaksud Pak RK? Ya, jadi yang pertama, tidak ada bermaksud menyindir atau mensasar siapapun, terlebih pada pasangan calon lain ya. Karena sejak awal komitmen kami, juga komitmen pasangan Ridho, kita ingin berkompetisi secara baik, demokratis dan sehat, saling mendukung, saling membantu. Itu juga kenapa Bang RK juga ingin bersilaturahmi kepada pimpinan-pimpinan gubernur sebelumnya, Bang Yos, Oke, Mas Anies, bahkan Bang Ahok juga yang kebetulan juga PDIP dan mendukung juga Pramono Rano, juga kami merasa penting untuk bersilaturahmi. Dalam rangka apa? Ya bukan meminta dukungan, tentu Bang Ahok kan wajib mendukung Bang Pram gitu kan, Bang Rano. Tapi sebagai gubernur yang juga punya prestasi, Bang Ahok penting bagi kami untuk bersilaturahmi, tukar pikiran, mohon ke Jakarta, kebetulan warga Jakarta dengan Bang Emil sendiri, begitu ya. Jadi sekali lagi silaturahmi itu penting kepada siapapun. Terkait soal selfie, ya semua biasa selfie. Yang dimaksud oleh Bang RK adalah kami sedang fokus belanja masalah, kami fokus keliling, kan berbeda. Kami ini kan itu bukan lagi menyindir Mas Pram dan Bang Rano ya, yang sering ke CFD, kemudian ada yang minta selfie? Enggak begitu. Kalau ke CFD semua orang ingin ke CFD, nanti pada waktunya juga Bang Emil juga akan ke CFD. Buktinya apa? Buktinya Bang Emil salah satu programnya adalah akan mengadakan CFD Night. Jadi nanti akan ada juga Car Free Day di malam hari begitu. Jadi tidak ada menyindir-menyindir. Jadi fokus kami adalah belanja masalah, berusukan, mendengarkan pendapat warga, harapan warga, diskusi, dialog, kemudian nanti dirumuskan, dijadikan satu program kebijakan, dilaksanakan bersama-sama dengan warga itu sendiri. Jadi tidak ada maksud menyindir, kita saling menghormati dan kita jaga ini suasana pilkada supaya semakin kondusif gitu. Oke, Bang Ciko, sebetulnya Mas Pram itu merasa tersindir nggak sih? Soalnya kalau dari pernyataan untuk menjawab jawaban pertanyaan wartawan, kita dengar Mas Pramono ini justru menjelaskan dia ke CFD bukan hanya sekedar selfie, tapi juga ikutan belanja masalah juga. Jadi apakah sebetulnya pernyataan RK itu membuat Mas Pram merasa tersindir? Boleh diulangi sebentar nggak sih? Tadi agak terputus, aku nggak bisa dengar. Sebetulnya Mas Pram itu merasa tersindir tidak sih ketika RK bilang bahwa dia sibuk belanja masalah bukan hanya selfie-selfie? Enggak, sama sekali enggak. Kalau kita bilang CFD itu kan, CFD kan juga cuma satu kali dalam seminggu. Dan waktunya juga terbatas, jam 6 sampai jam 10 pagi. Bahkan Mas Pram itu juga tidak full dari jam 6 sampai jam 10, itu satu. Karena saya juga pernah menggelar rapat dengan Mas Pram juga dimulai jam 9 di hari CFD, tapi paginya beliau sempatkan untuk berjalan-jalan. Tadi Mas Pram juga sudah menyampaikan, justru Mas Pram mengakui bahwa tingkat popularitasnya atau tingkat pengenalannya di masyarakat itu masih jauh di bawah Kang Emil gitu. Jadi inilah salah satu juga strategi beliau untuk memperkenalkan dirinya. Jadi nggak ada masalah itu bagi kami. Dan kalau bicara soal belanja masalah, Mas Pram tadi juga sudah menyampaikan bahwa memang hari-harinya dia belusukan. Mas Pram itu dari Senin sampai Sabtu itu jadwalnya bahkan dimulai
as early as 5 o'clock in the morning. Jadi Oke. bisa jam 5 pagi sudah ada jadwal Ya. sampai jam 10.30 malam. Soalnya hampir begini setiap Bang harinya. Ciko, seperti ada aroma persaingan Gimana? nih di balik pernyataan Mas Pram. Kata Mas Pram, saya lebih sering belusukan. Jadi pentingkah siapa yang lebih sering belusukan? Ya mungkin itu tersampaikan karena pertanyaan-pertanyaan wartawan seperti Silvi nanyain saya sama Bang Riza ini kan sepertinya pengen ada persaingan. Tetapi pada prinsipnya nggak begitu. Kalau persaingan sehat untuk memenangkan hati warga Jakarta, untuk mengalahkan permasalahan-permasalahan warga Jakarta, itu tentu sedang kami lakukan. Baik kami, baik Bang Dharma, Pengrekun, baik juga Kang Emil, Mas Pram, dan Bang Dul, itu sama-sama. Kita ingin mengalahkan problematika yang ada di masyarakat, kita ingin memenangkan hati masyarakat. Jadi bukan untuk menang-menangan satu sama lain atau kalah-kalahan, karena siapapun nanti yang jadi gubernur, insya Allah mereka-mereka ini juga akan tinggal di Jakarta dan tentu akan menikmati siapapun menjadi gubernur dan gubernur yang terbaik tentunya yang akan terpilih. Mudah-mudahan Mas Oke. Pram dan Bang Dul ya. Oke, kalau tanya ke Bu Siti pasti mudah-mudahan pasangan Darmakun. Oke, Bu Siti, saya ke Anda. Kalau paslon Darmakun itu sudah ngapain saja, Bu Siti? Kalau yang lain kan sepertinya sibuk belanja masalah, yang satu juga sibuk untuk belusukan. Kalau dari pasangan Darmakun ini ngapain saja, Bu Siti? Iya, terima kasih Mbak. Memang belusukan itu adalah suatu cara yang menurut saya cukup efektif untuk memperkenalkan diri pada kontestannya, pada masyarakat yang kira-kira akan mendukungnya, dan sekalian juga belanja masalah. Hanya kalau Darmakun ini lebih introvert ya, jadi tidak heboh begitu, tidak heboh seperti paslon-paslon yang lain, karena kami memang independen, jadi segala-galanya kan memang terbatas. Misalnya kan sponsor, kita juga akan sangat berbeda dengan para paslon yang lain. Tapi kami juga tetap berusukan untuk sekalian memperkenalkan diri, sekalian belanja masalah. Dan nampaknya target-target belusukannya itu agak berbeda begitu. Kalau Target-targetnya seperti apa tuh, Bu, yang beda? Di tempat-tempat yang mewah-mewah ya, kalau Pak RK juga di tempat yang dan kemudian di tempat yang indah-indah lah. Tapi paslon saya ini, Darmakun ini, senangnya di tempat-tempat yang kira-kira rakyatnya itu menderita. Nah itu agak berbeda. Oh. Jadi kita ke masyarakat yang agak lebih lapisan yang lebih bawah. Tapi sebetulnya pemilih di Jakarta maupun lapisan manapun juga semuanya adalah sangat rasional dan sangat kritis. Jadi saya kira gagasanlah yang akan mereka akan pertimbangkan, bukan hanya bukan hanya personnya sebagai cagup, tapi juga apa sih yang akan dikerjakan oleh calon gubernur ini nantinya. Baik. Mas Adi Pray, kalau kita tanya sekarang sepertinya para ketua tim ses, para jubir ini adem ayem ya. Tapi kalau ditanyakan langsung ke pasangannya agak berbeda, tensi panasnya itu mulai terasa. Apakah itu juga yang Anda baca, Mas Adi, bahwa tensinya mulai panas, saling sindir itu tidak terelakkan di Pilkada Jakarta? Saya kira dua hal, Silvia. Pertama, dimanapun pemilu itu adalah kompetisi. Jadi seperti pilkada yang dilaksanakan secara langsung di Jakarta, hakikatnya adalah saling bagaimana unjuk kekuatan dan saling unjuk bahwa dialah sebagai calon yang paling mantap di antara calon-calon yang lain. Jadi wajar kalau kemudian di antara calon itu mencoba untuk memberikan satu narasi dan persepsi yang menurut mereka itu jauh relatif lebih kuat dibandingkan yang lain. Dulu misalnya kita sering melihat bagaimana narasi politik yang disampaikan oleh RK, setelah itu kan Pramono juga menimpali, misalnya terkait dengan RK ingin buat Jakarta Utara itu seperti Dubai. Kemudian ditimbali oleh Pram misalnya, bahwa Jakarta itu nggak perlu seperti Dubai lah, cukup misalnya menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi secara nyata. Misalnya seperti selokan, tentang banjir, dan seterusnya. Itu yang saya kira bahwa dalam persaingan secara terbuka memang tidak bisa dihindarkan untuk saling berhadap-hadapan, baik dari segi ide ataupun gagasan secara politik. Cuman yang kedua,
saya kira memang semua paslon ini sebenarnya cukup gatal sebenarnya untuk tampil secara agresif. Karena pasti banyak gagasan-gagasan yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang sepertinya tampil agresif itu sedang betul disembunyikan oleh setiap calon karena ada kecenderungan di Jakarta itu seorang calon dengan gagasan-gagasan yang agresif, suka mengkritik dan suka menegasikan orang lain itu cenderung tidak disukai. Ini tentu bagian dari strategi elektoral secara politik. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ada perbedaan pendapat antara RK, Pramono, dan Dharma Pangrekun, sangat kelihatan sekali ini diamplifikasi dengan cara halus. Bang Ciko, Bang Reza, kemudian Bu Siti, sangat hati-hati menggunakan kata-katanya. Ini tentu untuk menghindari blunder dan kata-kata yang takut ya merugikan calon yang mereka usung. Coba bisa dibayangkan, kalau yang maju itu Ahok, udah habis itu kata-katanya keluar semua. Cuman karena Pramono, kemudian jubirnya ini adalah Bang Ciko, hati-hati betul bicaranya. Coba bisa bayangkan, untuk memberikan dana operasional RT RW yang 200 sampai 300 juta misalnya. Kalau Ahok yang jadi calon yang diusung oleh PDIP, saya kira kata-katanya pasti agresif, itu dianggap sebagai hayalan, mungkin dianggap sinting kan, karena dianggap tidak rasional. Tapi sekali lagi, demi untuk menghindari suasana yang kemudian memberikan sentimen negatif, para calon ini pura-pura tampil baik sebenarnya. Padahal dalam hati dan pikirannya mendidih betul. Mereka ingin ngegas bahwa mereka lah gagasan yang paling oke dan paling mantap. Bisa Oke, nanti dibayangkan urusan ditanggapi Car ya. Free Day bisa jadi cerita panjang, Zilvia. Baik. Urusan Car Oke. Free Day aja bisa jadi urusan panjang. Jadi masalah Jakarta Oke. itu bukan selfie-selfie di Baik. Jakarta, tapi Ya, mendatangi ya, ya. masyarakat secara langsung. Dari kaca Mas Adi, ini masing-masing para calon atau jubirnya masih pura-pura baik saja ya, belum tampil agresif secara maksimal ya. Coba nanti ditanggapi oleh Bang Reza, Bu Siti, dan juga Bang Ciko. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa. Bang Ciko, dalam beberapa kesempatan kita lihat pernyataan-pernyataan antara kubu Anda dengan kubunya RK Suswono ini kontras. Kalau tadi misalnya contohnya Giant Sea Wall ya. Giant Sea Wall dianggap pasangan Anda, Mas Pram dengan Rano itu tidak realistis, terlalu bombastis. Tapi kalau menurut Mas Adi sebetulnya ini masih ngerem, belum puncak ini, masih menahan. Masing-masing kubu masih menahan agresivitasnya. Benarkah itu Bang Ciko atau sebetulnya sudah mulai ngegas juga sih? Sebenarnya saya ingin meluruskan soal Giant Sea Wall ya, karena Giant Sea Wall itu juga ada dalam visi misi kita, tetapi artinya yang disampaikan waktu itu kalau nggak salah Bang Rano menyampaikan gitu ya, jangan muluk-muluk soal Giant Sea Wall, tapi kan ada lanjutannya bahwa itu adalah proyek nasional, jadi itu bukan proyek murni dari DKJ atau daerah khusus Jakarta ke depannya, karena memang itu sudah direncanakan sekian lama dan itu pastinya akan terlaksana dan menjadi kebutuhan ya, keniscayaan bagi Jakarta maupun Pantura, karena Giant Sea Wall ini bukan hanya untuk pantai di utara Jakarta tapi juga pantai utara Jawa. Itu yang harus saya luruskan dulu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bang Rano mengenai perspektif seorang arsitek, saya rasa itu pujian bukan sindiran, ya kan, artinya keilmuannya Bang Kang Emil itu menunjukkan bahwa integrasi antara pasar maupun transportasi umum dengan apartemen dengan rumah tinggal ya kan yang bentuknya vertikal ke atas itu juga suatu hal yang cukup relevan sebenarnya, karena memang kalau kita bicara terkait dengan hunian yang vertikal kan juga dimulai di zaman Pak Ahok gitu ya. Mungkin karena Pak Ahok kurang lama memimpin ya, sehingga banyak yang belum terlaksana. Memang di kedepannya Pak Ahok kan juga akan membangun banyak rusun, dan di bawah rusun itu tentunya harus ada kegiatan-kegiatan ekonomi warga, sehingga warga juga tidak harus pergi jauh-jauh untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan lain-lain. Itu suatu hal yang biasa saja dan menurut kami juga bagus kok. Jadi apakah memang benar Bang Ciko masing-masing kubu ini menghindari konfrontasi? Ya itu tadi disampaikan oleh Mas Adi, karena memang nggak salah untuk menghindari. Kita pernah punya pengalaman pilkada yang begitu keras pertarungannya, polarisasinya, sehingga juga ada kekerasan-kekerasan fisik, bukan hanya kekerasan-kekerasan verbal ya. Di 2017 ada ancam mengancam, tidak mau mensolatkan jenazah, ya kan, juga penolakan-penolakan yang begitu keras. Kita ingat Jarod Saiful Hidayat gitu datang ke masjid di Taman Mini juga penolakannya luar biasa, Pak juga begitu.
Begitu juga Oke. sebaliknya gitu ya. Di sosial media kita mendengar cacian, makian dari buzzer kedua belah pihak pada saat itu, dan ini kita pengalaman yang kurang baik dan tidak baik, sangat tidak baik justru, dan kita tidak mau mengulangi itu, dan rasa-rasanya ke depan juga kampanye ini akan berlangsung damai dan penuh dengan perang dalam tanda kutip gagasan. Tadi kita bukan soal menang-menangan melawan yang lain atau ngalah-ngalahin yang lain, tapi Oke. menangkan hati warga Jakarta dan untuk mengalahkan problem-problem dan tantangan-tantangan ke depan warga Jakarta. Baik, kalau Bang Riza sebetulnya pura-pura baik atau memang baik beneran supaya Pilkada Jakarta ini lebih damai dibandingkan 2017? Halo, Ya, Bang Riza, suara kedengeran? kedengaran. Bang Riza tadi bisa dengar pertanyaan saya? Halo? Suara nggak Halo Bang kedengeran. Riza. Bang Riza, halo. Oke, ada gangguan komunikasi. Saya beralih ke Ibu Siti dulu ya. Ibu Siti, Ya. tadi Anda katakan kalau Darmakun itu punya strategi sendiri, belusukan tetap dilakukan, tapi di tempat-tempat yang lebih tidak sebagus pasangan-pasangan lainnya. Pertanyaan saya, sebetulnya Darmakun ini memang punya strategi khusus untuk mengincar segmen pemilih yang seperti apa sih? Ya, segmen pemilih yang diincar oleh paslon kami adalah segmen yang non partisan. Jadi masyarakat yang tidak ikut partai politik manapun, dan atau masyarakat yang selama ini kecewa dengan partai politik misalkan. Nah itu bisa dikenal dengan caranya adalah belusukan dengan secara face to face atau ketok tular begitu, sehingga kita bisa menyelami apa yang masyarakat perlukan untuk Jakarta ini. Apakah betul pembangunan gedung-gedung yang mercusuar, yang bagus-bagus, dan selama ini menurut pengamatan kami setelah kita turun ke bawah itu bahwa sumber daya manusia kita masih sangat membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa. Menurut saya Jakarta itu sebenarnya sudah sangat indah dan tinggal membuat lebih hijau, tinggal membetulkan supaya tidak macet dan bagaimana mengatasi banjir, dan kemudian kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia, karena sumber daya manusia juga merupakan suatu penilaian yang sangat penting di dalam Global City Index. Jadi Global City Index tidak hanya pada sekitar dari pembangunan gedung-gedung yang tinggi atau suatu pembangunan fisik saja, tetapi pembangunan sumber daya manusia itu juga akan menjadi nilai. Oke, baik. Ya, Bang Riza sudah kembali bergabung? Ya, siap. Baik, Bang Riza, pertanyaan saya tadi adalah, kata Mas Adi Pray, ini kan masing-masing kubu sepertinya masih pura-pura baik. Nah, yang saya tanya, benar tidak pura-pura baik atau memang sebenarnya pengen baik beneran supaya Pilkada 2024 ini lebih damai dibandingkan 2017 lalu? Ya jelas bukan pura-pura baik, tapi memang semua calon adalah putra-putri terbaik bangsa yang ingin tampil sebaik mungkin, memberikan program-program terbaiknya bagi seluruh warga Jakarta. Jadi kita ingin membangun satu kompetisi yang sehat, yang demokratis, yang benar-benar diinginkan oleh seluruh warga Jakarta. Kita tahu pada pilkada sebelumnya, pilpres sebelumnya terjadi polarisasi yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa Pak Prabowo di pilpres kemarin selalu mengingatkan jangan kita ikut membuli, ikut menjelek-jelekan, apalagi menghina dan sebagainya, mengejek. Kalau terjadi potensi keributan, kita ngalah, kita mundur dan sebagainya. Prinsipnya kita jaga suasana kontestasi politik ini lebih damai, lebih sejuk, lebih kondusif, karena kita ingin membangun Jakarta, ya, bukan ingin cari menang-menangan, tapi ingin mencari kemenangan bagi seluruh warga Jakarta. Dan kami juga yakin semua pasangan yang berkontestasi punya komitmen yang sama. Mari sama-sama kita buktikan, dan kami juga berusaha untuk tidak terpancing, sekalipun teman-teman media selalu memancing-mancing juga Mbak Silvi. Mudah-mudahan kita bisa berhasil ya Mas Ciko, Mbak Siti. Amin, amin. Diskusi-diskusi ini kita membangun suasana demokrasi yang sejuk,
mengedepankan program, visi, ide gagasan yang dapat diterima oleh seluruh warga, yang dapat diimplementasikan, dan tentu memberikan kebaikan pembangunan dengan programnya masing-masing, seperti tadi soal stasiun, karena itu kan pengalaman real yang dirasakan oleh Bang Emil ketika di luar negeri sekolah, tinggal di satu apartemen di bawah stasiun. Program ini juga kami coba laksanakan ketika kami memimpin di Jakarta. Jadi di Jakarta ini ada 153 pasar ya, potensinya besar sekali. Di atas pasar dibangun apartemen atau rumah susun seperti yang sekarang sudah ada di Pasar Rumput, itu sudah dibangun ya, sudah digunakan di bawahnya pasar, di atas rumah vertikal. Nah itu juga, dan itu akan juga dikembangkan di beberapa pasar lainnya seperti di Senen juga sedang proses pembangunan dan seterusnya. Begitu juga itu ada, jadi Kang Emil punya gagasan meneruskan program-program membangun rumah di atas pasar, bisa ada puskesmas juga di situ, pelayanan publik, dan juga di stasiun. Jadi saya kira karena keterbatasan lahan di Jakarta, kita ingin memaksimalkan lahan-lahan milik pemerintah atau BUMN yang ada. Baik, Bang Riza. Oke, saya ajak teman saya yang suka mancing juga, Mas Adi ya. Mas Adi untuk ikut komentar. Mas Adi, tentu kita ingin mewujudkan pilkada yang riang gembira tentu, tapi kalau kita lihat ada 3 pasangan, jika semuanya punya strategi komunikasi yang mirip-mirip, yang tidak terlalu agresif begitu ya, apakah ini baik buat warga Jakarta? Apakah justru lebih baik ketika masing-masing paslon itu adalah antitesa dari paslon lainnya, sehingga kita punya menu yang lebih bervariasi untuk ditawarkan ke warga Jakarta? Saya kira memang sebenarnya butuh diferensiasi ya, semacam pembeda dengan calon-calon yang lain. Jadi kalau melihat Pak RK misalnya, wajahnya itu adalah wajah arsitektur. Kalau melihat Pak Pramono Anung misalnya adalah wajah yang misalnya teknokrat gitu ya. Ataupun kalau kita melihat Dharma Pangrekun dari calon perseorangan, mungkin posisinya sebagai mantan aparat misalnya, yang dilihat itu adalah personifikasi politiknya yang dinilai mengedepankan pendekatan-pendekatan yang berbasiskan dengan keamanan. Jadi stressing itu sebenarnya penting, Sylvia, tentu untuk memudahkan bagaimana identifikasi calon kepada pemilih. Jadi kalau RK itu kan memang stylenya selalu, kalau jadi pemimpin, jadi gubernur, bagaimana memang manuver-manuver di bidang arsitektur itu dilakukan. Bikin rumah di atas stasiun, di atas pasar. Saya kira itu adalah gagasan yang sebenarnya cukup bagus. Cuman kan saya kira gagasan seperti itu kan tidak cukup. Harus ada eksplanasi yang jauh lebih rasional dan bisa diukur. Apa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, apakah bisa misalnya membuat rumah di atas stasiun ataupun pasar, mengingat proyek-proyek besar MRT di Jakarta itu kan membutuhkan proyek yang juga tidak singkat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal-hal yang sifatnya lebih teknis, lebih gampang untuk dicerna oleh warga Jakarta, menurut saya secara marketing politik jauh lebih masuk akal dan mudah untuk diterima. Begitupun dengan Pramono Anung sebagai orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan, orang yang cukup dekat dengan istana, pasti tahu persis bagaimana cara mendiagnosa persoalan-persoalan utama di Jakarta. Misalnya soal banjir, apa yang harus dilakukan oleh Pak Pram misalnya kalau terpilih jadi gubernur, termasuk soal kemacetan, karena kemacetan ini sudah banyak hal dilakukan. Sudah bikin flyover, bikin underpass, bikin MRT, tapi kemacetannya kan juga sampai saat ini tidak berkurang. Pernah ada kebijakan 3-in-1, pernah ada kebijakan ganjil dan genap. Kalau Pak Pram misalnya menggagas satu visi yang cukup besar, misalnya bahwa yang boleh kendaraan masuk ke Jakarta itu hanya di atas tahun 2022-2003, kemacetan itu bisa berkurang. Itu kan ekstrim pilihan-pilihannya. Ataupun Dharma Pangrekun, sorry itu saya nih Mbak Siti, harus kita katakan seakan-akan Pak Dharma ini nggak diajak bicara ini oleh 2 calon yang lainnya. Gagasan-gagasannya nggak pernah ditanggapi dan nggak pernah direspon, karena memang tidak pernah mencolek soalnya. Tidak pernah menegasi bagaimana gagasan yang disampaikan oleh RK dan Pram dalam konteks untuk membangun Jakarta. Kalau begini ceritanya, seakan-akan di Jakarta ini calonnya cuma 2, yaitu RK versus Pramono. Nah, Dharma Pangrekun ini dianggap sebatas pelengkap penderita. Dalam konteks itulah saya kira dari segi narasi, dari segi gagasan, Dharma Pangrekun harus muncul dengan tampilan-tampilan yang smart dan agresif yang saya kira memberikan nilai tambah yang agak sedikit berbeda dengan calon-calon yang lain. Oke, Mas Adi, terima kasih atas catatan Anda. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bu Siti, Bang Riza, dan juga Bang Ciko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Thank you semua. Assalamualaikum.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.